hukum jika kita tidak sengaja membaca ramalan atau zodiak yang muncul di wall Facebook kita? Nah ini nggak tahu saya ini, yang penting ya siapa yang punya Facebook dia dapat musibah seperti ini tanggung sendiri. Ya. Biasanya orang yang pakai Facebook itu kalau ada manfaat ya, itu dipakai kalau ada manfaatnya. Tapi kalau orang di situ dia belum bisa memberi manfaat kepada manusia, ya sebaiknya dia amankan dirinya dari memakai Facebook tersebut. Biasanya para masyayikh itu yang punya Facebook itu dia media, banyak orang di situ yang pakai, daripada diisi oleh orang-orang tidak baik, dia masukkan hal-hal yang baik, kan begitu? Itu maksudnya. Jadi kalau dia ada tugas seperti itu bisa memberi manfaat, dia juga bisa menjaga dirinya, nggak ada masalah. Tapi kalau membahayakan dirinya, sudah saya katakan tadi, untuk penuntut ilmu, salamatul qalbi la yu'adiluha syai'. Keselamatan hati itu nikmat tidak bisa dibanding dengan sesuatu apapun. Iya. Kemudian yang kedua terkait dengan warisan tadi, memang di dalam warisan itu harusnya kalau ada yang meninggal itu segera dibagi. Ya dari sisi hukum warisan. Ya walaupun semuanya merasa mampu apa segala macam, segera dibagi. Karena itu ada hukum warisan di dalam Al-Quran ditetapkan. Dan membaginya lebih cepat itu lebih mencocoki perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Dan itu lebih menjaga jangan sampai terjadi perselisihan di masa mendatang. Apalagi di antara bersaudara yang harusnya rukun baik, tetapi karena ada masalah-masalah di pembagian, diakhirkan, akhirnya menjadi rumit di masa mendatang. Walaupun di dalam ilmu warisan itu, ya ada cara membaginya ya. Ini warisan sudah meninggal, setelah itu ahli waris yang berikutnya sudah meninggal, ini sudah meninggal. Nah, ini bagaimana cara membaginya. Nah, itu kan ada pembahasannya di warisan di bab munasakhat namanya. Jadi yang seperti itu walaupun ada tapi itu tidak dianjurkan. Harusnya seorang ketika ada yang meninggal segera dibagi dari warisan tersebut. Jadi kalau sudah terbagi semuanya jelas, ya misalnya rumah ini sudah terbagi jelas, kemudian ada yang berkata ya sudah kita sepakati nggak apa-apa kamu tinggal di situ. Atau misalnya ada seorang dari keluarga yang tinggal di situ. Kalau sepanjang mereka bersepakat nggak ada masalah. Sebab itu sudah jelas pembagian, yang lainnya hanya sisa berbuat baik saja. Adapun yang biasa terjadi di kebiasaan masyarakat kalau ada yang sudah tua misalnya atau merasa dirinya mau meninggal, dia bagi-bagi dulu antara anak-anaknya. Ya maka ini dari kekeliruan ya yang terjadi. Ya, ilmu warisan itu dibuat itu untuk diterapkan. Iya, bukan seorang keluar dari warisan. Karena itu kalau orang tua berkata ketika dia sakit, sudah di posisi sakit, dia membagi-bagi, itu bukan warisan namanya. Nah, itu pembagian tidak benar. Ahli warisnya harus membagi sesuai dengan ilmu warisan. Tetapi kalau orang tuanya masih sehat, dia membagi-bagi ini untuk si fulan, untuk si fulan, nah, itu pembagian namanya, pembagian. Nah, kalau masuk di dalam masalah pembagian orang tua kepada anak, hibah orang tua kepada anak, maka bab hibah itu orang tua kalau membagi kepada anak, dia harus adil. Semua anak harus diberi. Dan adilnya itu laki-laki diberi 2 kali bagian perempuan. Ya, 2 kali bagian perempuan. Jadi kalau misalnya dia punya 5 anak laki-laki, 5 anak perempuan, maka dianggap barang itu menjadi 15. Ya. Anak perempuan 1, 1, 1, 1, anak laki-laki dapat 2, 2, 2. Jadi semuanya menjadi berapa? Menjadi 15. Baik. Ya, pertanyaannya banyak ya. Ya. Adapun yang pertama terkait dengan masalah orang bahasakan ramalan cuaca. Itu bahasa benarnya perkiraan cuaca. Perkiraan cuaca. Ya kalau perkiraan tidak ada masalah, seorang memperkirakan. Mungkin akan hujan, mungkin akan ini. Tapi kalau dia bilang ramalan, saya ramalkan begini, itu dukun namanya kalau meramalkan. Ya. Tapi kalau perkiraan, itu boleh saja seorang memperkirakan. Ya namanya juga perkiraan ya, mungkin benar, mungkin mungkin salah. Ya, tetapi ini pintu jangan terlalu diperluas di pembahasan ini.